Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitza Mundrika Kalsum dengan NIM 18231050, perwakilan dari kelompok 11. Adapun anggota kelompok lainnya yaitu Nancy Akvara dengan NIM 18231130 dan Nia Khairnisa dengan NIM 18231088. Pada pertemuan kali ini, kelompok 11 akan membahas topik mengenai mesin kalor dan mesin pendingin. Topik bahasan kali ini dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, pengertian dari mesin kalor dan mesin pendingin. Yang kedua, sistem kerja dari mesin kalor dan mesin pendingin. Yang ketiga, efektivitas dari mesin kalor dan mesin pendingin. Dan yang terakhir adalah aplikasi dari mesin kalor dan mesin pendingin. Untuk materi pertama mengenai pengertian, mesin kalor sendiri disebut juga dengan mesin Carnot. Mesin ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Konsep tersebut yang ditemukan oleh Nicholas Leonard Sadi Carnot. Sementara mesin pendingin sendiri atau kerap disebut refrigerator merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari dalam ruangan ke luar ruangan untuk menjadikan temperatur benda ruangan tersebut lebih rendah dari temperatur lingkungannya sehingga menghasilkan suhu atau temperatur yang dingin. Mesin kalor bekerja dengan mengkonversi panas menjadi kerja dan membuang panas yang tersisa kepada reservoir dingin. Mesin kalor perlu menjalani 4 buah langkah, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Sementara, persamaan untuk usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin pendingin adalah W sama dengan Q1 dikurang dengan Q2. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nancy Akvara, NIM 18231130. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Itu selanjutnya materi tentang sistem kerja mesin kalor atau mesin Carnot dan mesin pendingin. Yang pertama, mesin kalor atau mesin pendingin. Mesin kalor adalah sebuah sistem termodinamika yang mengkonversi energi panas menjadi energi mekanik. Mesin kalor bekerja dengan mengkonversikan energi panas menjadi kerja dan membuang panas yang tersisa kepada reservoir yang lebih rendah seperti gambar yang ada pada tampilan video, di mana H menandakan reservoir kalor dari suhu yang lebih tinggi, sedangkan C menandakan reservoir yang bersuhu lebih rendah. Hukum termodinamika pertama dan yang kedua membatasi keberjalanan mesin kalor. Hukum termodinamika yang pertama menyebabkan adanya konversi pada sistem, sedangkan hukum termodinamika yang kedua membatasi efisiensi maksimum dari mesin kalor dan arah dari aliran energi. Mesin kalor atau mesin Carnot perlu menjalani 4 buah langkah, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Bisa teman-teman lihat pada layar video. Langkah yang pertama, gas mengalami pemuaian isotermal. Pada saat itu, gas menyerap kalor yang disebut dengan Q1 dari reservoir yang bersuhu tinggi yang disebut dengan T2 dan melakukan usaha. Kemudian, gas mengalami pemuaian adiabatik. Pada proses ini, gas juga melakukan usaha. Setelah melalui 2 proses pemuaian, gas mengalami penyusutan isotermal. Selanjutnya, gas membuang kalor atau yang disebut dengan Q2 ke reservoir yang bersuhu rendah yang disebut dengan T2. Pada proses ini, gas mendapatkan usaha. Akhirnya, di proses terakhir, gas mengalami penyusutan adiabatik. Pada proses ini, gas mendapatkan usaha kembali dan kembali kepada bentuk yang semula. Berhubung dengan proses ini mengembalikan kondisi gas kepada bentuk semula, maka siklus ini tidak mengalami perubahan energi dalam. Maka persamaan termodinamikanya adalah delta Q sama dengan W ditambah delta U. Delta Q sama dengan W ditambah 0, Q1 dikurang Q2 sama dengan W. Baiklah, yang kedua yaitu mesin pendingin. Mesin pendingin membuang kalor dari
tempat yang dingin ke tempat yang panas dan membutuhkan usaha agar prosesnya ini berjalan. Mesin pendingin bekerja dengan tidak spontan. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang ada pada layar video. Menurut Michael Scarnett, mesin yang ideal adalah mesin yang sanggup mengubah energi panas menjadi usaha. Namun sayangnya tidak ada mesin yang dapat mengubah seluruh energi panas menjadi usaha. Ada sebagian besar hanya terbuang dengan sia-sia, dan ada sebagian lagi yang berubah menjadi bunyi dan berubah menjadi getaran ataupun asap, dan hanya sebagian kecil yang dapat berubah menjadi usaha. Pada mesin pendingin berlaku usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem agar kalor dapat dipindahkan atau mengalir dari reservoir yang bersuhu rendah ke reservoir yang bersuhu tinggi. Untuk usaha yang dibutuhkan menjalankan mesin pendingin dapat dihitung dengan persamaan, yaitu W sama dengan Q1 dikurang dengan Q2. Jadi usaha yang dilakukan pada sistem adalah selisih kalor yang diserap oleh reservoir yang bersuhu rendah dengan yang dilepaskan di reservoir yang bersuhu tinggi. Mesin pendingin juga tidak ideal, alias tidak dapat mengubah seluruh energi panas menjadi usaha. Ada sebagian usaha yang terbuang menjadi panas, dan ada yang berubah menjadi bunyi, getaran, atau yang lainnya. Jika mesin pendingin ideal, maka persamaannya adalah Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Nia Khairunisa dengan NIM 18.188 akan melanjutkan materi mengenai pengaplikasian pada mesin kalor dan mesin pendingin. Mesin kalor yang pertama adalah mesin uap. Mesin uap ialah mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air dan mengubahnya menjadi energi mekanis. Mesin uap biasanya digunakan dalam pompa, lokomotif, dan kapal laut. Kedua, pompa kalor. Pompa kalor ialah mesin yang memindahkan panas dari lokasi ke lokasi yang lainnya menggunakan kerja mekanis. Contohnya ialah lemari freezer dan pendingin ruangan. Berikutnya, yang terakhir, mengenai mesin pendingin. Mesin pendingin ialah usaha untuk mendinginkan bahan atau udara. Terdapat dua bidang utama pendinginan yang saling terkait dalam pendinginan, yaitu bidang refrigerasi dan pengkondisian udara. Contohnya pada mesin pendingin ialah kulkas dan part AC mobil. Sekian materi yang dapat diberikan oleh kelompok 11. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.